Gembala beserta tim pengembalaan mengucapkan selamat datang bagi jemaat yang baru pertama kali hadir di wadah kami, GPI Rock Batam. Kami percaya Anda akan mengalami perjumpaan dan lawatan daripada Tuhan. Juga jemaat yang setia, kami percaya Anda pun akan mengalami perjumpaan pribadi dengan Dia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom warga kerajaan, tiada berkesudahan kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita, amin. Kalau hari ini Tuhan masih memberi nafas kehidupan, kesehatan yang luar biasa bagi setiap kita, itu bukan karena kuat dan gagah kita, tapi semua karena kasih dan kemurahan Tuhan bagi setiap kita yang mengasihi. Mari sama-sama serukan, haleluya. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, yes amen. Kau keselamatanku dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, yes. Walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Haleluya. Seluruh bumi memuji dan memuliakan Engkau Tuhan. Sekarang dan selamanya takkan berubah. Alfa dan Omega, Kau Tuhan yang benar. Oh, oh, oh. Serukan. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Bapak saudara, Kau menjamin hidup. Oh haleluya. Kau keselamatanku dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Yes. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa. Walau badai menerpa. Mari bangun iman kita pada pagi hari ini. Kuasamu Tuhan, namun tanganmu, yes, haleluya, mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Oh, yang benar. Yes, haleluya. Oh. Terpujilah namamu Tuhan. Kami mau terus angkat suara kami meninggikan dan memuliakan, mengagungkan Engkau. Katakan walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu oh Yesus, mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Sekali lagi serukan Kau Tuhan.
janji-Mu ya dan amin. Tak berubah Tuhan dalam kehidupan kami. Haleluya. Awal dan akhir, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja, semesta alam memuja, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Sorak-sorai bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami percayakan selalu hidup kami hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Karena kami tahu kami mempunyai Allah yang selalu tahu yang terbaik buat hidup kami. Apa yang tak pernah kami lihat, apa yang tak pernah kami dengar, apa yang tak pernah kami pikirkan, itu yang Engkau sediakan bagi setiap kami yang mengasihi-Mu. Ku yakin saat Kau berfirman, Haleluya. Mari dengan segenap hati serukan pujian ini bagi Tuhan. Yes Lord. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku amankan Engkau menjaga hidup kami Tuhan. Ku aman karena Kau menjaga. Haleluya. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Amin. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Katakan ku yakin saat Kau berfirman. Ku yakin saat Kau berfirman. Ku menang. Ku menang saat Kau bertindak. Yes Lord. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman Tuhan. Ku aman karena Kau menjaga. Haleluya. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan
Salam Bapak dan Ibu Saudaraku warga kerajaan, ketemu lagi di dalam ibadah online kita di minggu ini. Tak terasa hampir 4-5 bulan kita melakukan ibadah online. Oleh sebab itu sebelum kita menerima firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berbicara bagi kami siang hari ini, pagi hari ini, malam hari ini, lewat firman-Mu Tuhan, di masa-masa sulit, di masa-masa kesukaran kami perlu firman-Mu. Sebab firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah, lepaskan yang terikat, hiburkan yang susah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu yang hidup. Haleluya. Amin. Baik Bapak dan Ibu Saudaraku, masih di dalam tema The Year of Emerging Leaders, tema tahunan kita di GBI Rock International Ministry. Dan tema 3 bulan kita yang sedang berjalan berbicara tentang empowering. Bapak dan Ibu Saudaraku, berbicara tentang empowering ataupun memberdayakan orang lain, mempersiapkan generasi berikut. Maka generasi ini mereka membutuhkan sebuah contoh, role model. Mereka mau melihat sesuatu di dalam kehidupan saudara dan saya sebagai generasi sebelumnya, supaya mereka bisa meneladani itu untuk mereka menghidupi dan melakukan itu pada waktu mereka diberi kepercayaan sama seperti saudara dan saya. Oleh sebab itu, untuk judul sharing saya di minggu ini saya beri judul menjadi berkat ataupun menjadi contoh di dalam perkataan. Bapak dan Ibu Saudaraku, saya ingin mengajak saudara dan saya untuk kita membaca di dalam Mazmur pasal yang ke-45 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Saya membacakan buat Bapak dan Ibu Saudaraku. Demikian firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan menurut lagu, bunga bakung dari Bani Korah. Nyanyian pengajaran, nyanyian kasih. Hatiku meluap dengan kata-kata indah. Aku hendak menyampaikan sajaku kepada raja. Lidahku ialah pena seorang juru tulis yang mahir. Bapak dan Ibu Saudaraku, siapa Bani Korah? Bani Korah adalah bagian daripada suku Lewi yang berasal daripada Bani Korah. Mereka adalah orang-orang yang pernah memberontak, mereka pernah mengata-ngatai Tuhan, mereka pernah melawan Musa, Bapak dan Ibu Saudaraku, di dalam kitab Bilangan pasal yang ke-16. Dan pada waktu itu Tuhan marah dan Tuhan menyuruh Musa mengumpulkan seluruh Bani Korah, Datam dan Abiram. Dan pada waktu itu Bapak dan Ibu Saudaraku, bumi terbelah dan Bani Korah, Datam dan Abiram mereka ditelan oleh bumi. Tetapi Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh dengan kasih karunia, Tuhan yang penuh dengan anugerah dan belas kasihan. Tuhan selalu punya story, Tuhan selalu punya cerita. Ada sesuatu yang akan menjadi cerita di kemudian hari untuk menjadi pelajaran untuk generasi berikutnya. Oleh sebab itu Tuhan meluputkan sebagian daripada generasi Bani Korah untuk menjadi kesaksian untuk saudara dan saya pada siang hari ini. Mereka menulis Mazmur pasal yang ke-45 untuk menjadi pengajaran buat saudara dan saya. Menjadi ingat-ingatan buat saudara dan saya. Bagaimana karena generasi tua mereka pernah mereka teledor dengan kata-katanya sehingga mengakibatkan satu generasi hampir ludes. Oleh sebab itu mereka menulis di dalam Mazmur pasal yang ke-45 Bani Korah bilang begini. Lidahku ialah pena seorang juru tulis yang mahir. Bapak dan Ibu, lidah saudara dan saya seperti pena, kata Bani Korah. Seorang juru tulis yang memegang pena untuk memperlakukan pena itu dengan mahir. Bapak dan Ibu Saudaraku, pena di zaman dulu, di zaman perjanjian lama itu dibuat dari besi. Dan pena yang dibuat dari besi itu untuk memahat, untuk mengukir setiap firman di atas batu. Ingat 2 loh batu? 2 loh batu pertama itu semua diukir di atas batu. Yang pertama dibuat sendiri oleh Musa dan yang kedua oleh Tuhan. Tetapi pena di zaman perjanjian lama juga ada pena yang dibuat dari bulu ayam dan bulu unta. Dan pena dari bulu ayam dan bulu unta itu untuk menulis di atas papirus, Bapak dan Ibu Saudaraku. Dan Bani Korah berkata bahwa lidahku seperti pena seorang juru tulis yang mahir. Juru tulis di sana berbicara tentang saudara dan saya.
bagaimana kita harus mahir, kita harus bijak, kita harus hati-hati dalam mempergunakan lidah saudara dan saya. Karena lidah kita adalah pena. Tulisan apa yang mau saudara dan saya tulis untuk generasi berikut, perkataan apa yang saudara dan saya mau perkatakan untuk generasi berikut, itu tergantung bagaimana kita mempergunakan lidah saudara dan saya seperti pena di tangan seorang juru tulis yang mahir. Oleh sebab itu Bapak dan Ibu saudaraku, hari ini Mazmur pasal yang ke-45 ini menjadi peringatan penting buat saudara dan saya. Generasi berikut yang setelah saudara dan saya ini, mereka mau melihat contoh, mereka mau melihat model dari saudara dan saya sebagai generasi berikut, generasi sebelumnya. Perkataan apa yang kita mau tinggalkan buat mereka? Tulisan apa yang saudara dan saya mau tulis untuk menjadi ingat-ingatan buat mereka? Itu tergantung hari ini cara kita memperlakukan lidah saudara dan saya. Saya baru saja pindah daripada Orchard saudaraku, itu perumahan cukup bagus yang disewa gereja buat saya tinggal Bapak dan Ibu, kurang lebih 2 tahun. Saya nggak melihat perjanjian kontrak itu pada waktu saya masuk di situ, saya lihat waktu perjalanan hampir 1 tahun baru saya lihat bahwa tidak boleh merubah bentuk bangunan di situ, warna cat dan lain-lain sebagainya. Sementara pada waktu itu saya sudah ngebor buat pasang gordeng, pasang televisi, bobok untuk lubang AC Bapak dan Ibu saudaraku. Dan ketika akhir bulan Mei kemarin saya keluar dari sana, saya punya pekerjaan besar Bapak dan Ibu saudaraku. Saya harus memoles menutup lubang itu dengan semen, lalu saya membeli cat yang sesuai dengan warna cat aslinya, lalu saya mulai mengecat itu sehingga tidak belang saudara. Ada satu pelajaran penting buat saya, bahwa lubang-lubang yang dulu saya bolongin untuk pasang gordeng, pasang AC, dan pasang televisi itu, sudah saya tutup Bapak dan Ibu saudaraku. Tetapi bekas lubang itu tetap ada sampai hari ini. Itu tidak bisa hilang dan saya tahu di mana lubang-lubang itu, posisi-posisi lubang itu di mana saya tahu. Dengan kata lain begini, setiap perkataan kita yang melukai orang lain, setiap perkataan kita yang menyakiti orang lain, mungkin kita beranggap bahwa itu sudah berlalu, itu kan cuman biasa. Tapi saya mau beritahu Bapak dan Ibu saudaraku, setiap perkataan kita yang melukai orang lain, yang menusuk orang lain, yang membuat orang lain tersakiti Bapak dan Ibu saudaraku, mereka akan membawa luka itu sampai mereka mati. Dan kalau ini tidak diselesaikan, ini berbahaya sekali. Oleh sebab itu Bapak dan Ibu saudaraku, sebagai para pemimpin kita perlu menjadi contoh lewat perkataan saudara dan saya. Bapak dan Ibu saudaraku, saya ingin membacakan Yakobus pasal yang ketiga ayat yang kedua. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang yang paling sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuh. Yakobus bilang begini, waktu kita bisa pandai, kita bisa mahir mempergunakan pena lidah saudara dan saya, kata-kata yang keluar itu adalah kata-kata yang membangun dan memberi inspirasi buat orang lain, maka kita adalah orang yang sangat sempurna apabila kita bisa menguasai pena lidah saudara dan saya. Karena kita bisa mengendalikan seluruh tubuh kita. Oleh sebab itu siang hari ini Bapak dan Ibu saudaraku, hati-hati kita berbicara kepada generasi berikut. Di zaman dulu Bapak dan Ibu saudaraku, firman Allah itu ditulis di atas papirus, ditulis di atas batu. Tetapi di zaman perjanjian baru, di dalam kitab Ibrani pasal yang ke-8 ayat yang ke-10, firman Allah berkata bahwa, maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan, aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya pada hati mereka. Aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Bapak dan Ibu saudaraku, Ibrani berkata bahwa kalau zaman dulu firman ditulis di atas papirus dan batu, maka di zaman perjanjian baru, firman Allah itu ditulis di dalam hati manusia. Oleh sebab itu perhatikan baik-baik.
Ketika yang keluar dari pena lidah saudara dan saya adalah kata-kata yang menghukum, kata-kata yang menghina, kata-kata yang menjatuhkan, kata-kata yang negatif, maka itu akan tertulis di dalam loh hati daripada setiap orang yang saudara dan saya sakiti, Bapak dan Ibu saudaraku. Oleh sebab itu, mulai hari ini mari sadar bahwa setiap daripada saudara dan saya, generasi berikut akan melihat contoh lewat perkataan saudara dan saya. Yang kedua, saya ingin berbicara tentang bunga bakung. Apa korelasi ataupun apa hubungan antara Bani Kora dengan hubungan dengan bunga bakung? Bapak dan Ibu saudaraku, saya search di Google, Bapak dan Ibu saudaraku, bunga bakung itu ternyata punya keistimewaan, bermanfaat buat saudara dan saya sebagai manusia. Saya bacakan buat Bapak dan Ibu saudaraku. Manfaat dari bunga bakung: menyembuhkan sakit telinga, sakit kulit, anti gigitan serangga yang beracun, menyembuhkan infeksi saluran kencing, lalu sakit perut, tuberkulosis atau TBC, demam, mengurangi rasa sakit pada waktu bersalin, lalu puncaknya ataupun kuncupnya itu setelah diekstrak Bapak dan Ibu saudaraku menjadi cairan yang digunakan untuk mengobati luka bakar sehingga luka bakar itu tidak berbekas. Bapak dan Ibu saudaraku, melihat manfaat dari bunga bakung, korelasinya dengan pena tadi, maka ada sebuah hubungan yang sangat erat apa yang disampaikan oleh Bani Kora. Tuhan mau pada siang hari ini saudara dan saya yang keluar dari pena lidah saudara dan saya, hal-hal yang menyembuhkan, hal-hal yang membangkitkan, hal-hal yang menguatkan, hal-hal yang memberi inspirasi, hal-hal yang memberi semangat, hal-hal yang memberi gairah, dan bukan kutuk, tapi berkat semata-mata. Bapak dan Ibu saudaraku, saudara dan saya diberi kuasa oleh Tuhan. Kuasa dalam menciptakan. Oleh sebab itu, waktu kita salah dengan perkataan kita, Bapak dan Ibu saudaraku, maka kita akan sedang membunuh satu generasi di bawah saudara dan saya. Saya ingin memutar sebentar cara mati daripada 12 murid Yesus.
Bapak dan Ibu Saudaraku, kalau kita melihat film singkat tadi sekitar 3 menit bagaimana cara mati daripada 12 Rasul Kristus Bapak dan Ibu Saudaraku, maka sangat tidak masuk akal Bapak dan Ibu Saudaraku. Kira-kira apa yang membuat ke-12 Rasul itu pada waktu Yesus sudah naik ke sorga, Yesus sudah mati, Yesus bangkit daripada kematian pada hari yang ketiga. Dan kita melihat bagaimana ketika tidak ada lagi Yesus bersama-sama dengan mereka, tapi mereka berani untuk mengorbankan nyawanya. Ada yang disalib terbalik, ada yang dirajam batu, ada yang dilempar daripada gedung bertingkat Bapak dan Ibu Saudaraku, ada yang ditombak, ada yang dipenggal kepalanya, ada yang digoreng di minyak panas. Maka hari ini kita belajar sungguh-sungguh daripada seorang tokoh namanya Yesus Kristus Tuhan. Bapak dan Ibu Saudaraku, saya ingin kita melihat ketika Yesus bangkit daripada antara orang mati. Saya ingin membacakan kitab Yohanes pasal yang ke-21 ayat yang keempat. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di tepi pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak mengenal siapa Yesus. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, apakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan memperoleh." Lalu mereka menebarkan dan mereka tidak dapat menarik lagi karena banyaknya ikan. Perhatikan baik-baik Bapak dan Ibu Saudaraku. Waktu Yesus menemui para murid di pantai Tiberes, mereka adalah orang-orang dalam putus asa. Mereka adalah orang-orang yang takut, orang-orang yang telah menyakiti hati Yesus, orang-orang yang sudah meninggalkan Yesus. Mereka bukan orang-orang yang hebat, tapi mereka sudah menjadi orang-orang yang pengecut Bapak dan Ibu Saudaraku. Petrus yang adalah seorang rasul yang sangat pemberani. Yang lain ini mulai meninggalkan engkau, tetapi sekali-kali aku tidak. Pada waktu Yesus ditangkap, dia 3 kali menyangkal Yesus. Dan di kali yang ketiga, Alkitab berkata bahwa dia mengutuk Yesus. Bapak dan Ibu Saudaraku. Tetapi perhatikan pada waktu Yesus bangkit, pesan pertama yang disampaikan kepada 3 wanita yang pergi ke kuburan Yesus adalah, beritahukan kepada Petrus dan 12 murid yang lain bahwa Yesus telah bangkit. Bapak dan Ibu Saudaraku, ketika Yesus bertemu dengan para murid, dia tidak berkata, "Hei, kalian pengecut, kalian orang-orang yang tahu terima kasih. Waktu kamu bersama-sama dengan aku, kamu makan makanan daripadaku, aku mengajari kamu, aku berlelah-lelah buat kamu, aku sudah melakukan A, B, C buat kamu, tetapi ketika aku ditangkap, kamu meninggalkan aku." Yesus tidak berbicara tentang masa lalu mereka. Tetapi Yesus datang, lalu Yesus menjawab kebutuhan mereka dengan perkataan, "Hai anak-anak." Anak-anak adalah bahasa daripada seorang bapa. Anak-anak adalah bahasa daripada seorang ayah. Dia begitu mengasihi anak-anaknya. Bapak dan Ibu Saudaraku, kerap kali anak-anak kita, generasi di bawah kita, mereka melakukan hal-hal yang kadang-kadang menyakiti saudara dan saya. Tetapi kita belajar daripada Yesus. Waktu dia bangkit dari antara orang mati, dia tidak berbicara tentang murid-murid yang meninggalkan dia. Dia tidak menyalahkan mereka. Tetapi sapaannya kepada mereka, "Hai anak-anak, apakah kamu punya lauk pauk?" Bapak dan Ibu Saudaraku, ketika mereka mendengar perkataan Yesus, Yohanes berkata buat Petrus, "Itu Yesus, itu guru." Petrus lompat dari perahu karena dia merasa dia tidak layak untuk menerima belas kasihan daripada Tuhan. Bapak dan Ibu Saudaraku, masih di dalam Yohanes pasal yang ke-21, ketika setelah mereka makan siang, Bapak dan Ibu Saudaraku, Petrus ditanya oleh Yesus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Petrus menjawab, "Benar Tuhan, engkau tahu aku mengasihi engkau. Gembalakanlah domba-dombaku." Sampai 3 kali Yesus bertanya perkataan yang sama. Dan pada kali yang ketiga, Simon menangis karena dia tahu Yesus serius dengan pertanyaannya. Bapak dan Ibu Saudaraku, perhatikan kenapa Simon Petrus menangis.
Karena selayaknya dia harusnya dimarahi oleh Yesus. Karena dia sudah menyangkal Yesus. Dia sudah menyakiti hati Yesus. Tetapi pada waktu Yesus bangkit, Yesus mendapatkan dia. Bukan penghukuman yang dia dapat, tetapi promosi yang dia dapat. Bapak dan Ibu Saudaraku, bulan-bulan ke depan kita akan berbicara tentang promosi atau promotion, Bapak dan Ibu Saudaraku. Hari ini, apa yang diperlihatkan oleh Bani Korah, catatan-catatan dari Bani Korah. Apa yang Yesus pertontonkan buat saudara dan saya lewat perkataannya. Biar ini menjadi pelajaran berharga buat saudara dan saya untuk kita mempersiapkan generasi berikut. Mari pakai pena lidah saudara dan saya hanya untuk memberkati dan bukan mengutuk. Bapak dan Ibu Saudaraku, bagaimana Petrus ketika dia ketemu dengan Yesus, Yesus bilang begini di Matius pasal yang ke-16 ayat yang ke-18. Di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku dan alam maut tidak akan menguasainya. Dan kepadamu akan kuberikan kunci-kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di bumi terikat di sorga. Apa yang kau lepaskan di bumi terlepas di sorga. Bapak dan Ibu Saudaraku, waktu Yesus ketemu dengan Petrus, Yesus mengingkari Petrus. Yesus memberi semangat buat Petrus. Perkataan daripada Yesus membuat alang-alang menjadi batu karang. Perkataan daripada Yesus membuat orang yang pernah menyangkal Yesus menjadi seorang rasul yang begitu luar biasa. Sampai akhir matinya dia berkata, aku tidak layak untuk disalib seperti guruku. Dan dia meminta untuk dia disalib terbalik. Kesimpulan saya siang hari ini buat saudara dan saya. Mari pergunakan pena lidah saudara dan saya. Yang keluar dari mulut saudara dan saya cuman berkat dan bukan kutuk. Yang keluar dari mulut saya dan saudara cuman perkataan-perkataan yang membangun dan menghidupkan. Coba mari kita lihat berapa banyak generasi, berapa banyak orang yang terluka dengan perkataan saudara dan saya. Mari siang hari ini kita minta Tuhan berikan kita lidah yang baru. Urapi lidah saudara dan saya. Supaya kita bisa menjadi contoh dan teladan buat generasi berikut lewat perkataan saudara dan saya. Kalau alang-alang dirubah menjadi Petrus. Alang-alang dirubah menjadi batu karang. Alang-alang dirubah menjadi seorang rasul yang sangat militan. 12 rasul yang sederhana. Dari kalangan para nelayan. Tidak berpendidikan. Bersama Yesus. Mereka menjadi rasul-rasul yang mati syahid bukan karena konyol. Hari ini Bapak dan Ibu Saudaraku, kita diberi satu tanggung jawab untuk Tuhan dari Tuhan. Untuk mempersiapkan anak-anak kita, mempersiapkan generasi berikutnya. Jadi contoh dan teladan lewat perkataan saudara dan saya. Firman Allah berkata tidak mungkin dari mata air yang satu keluar dua sumber air yang tawar dan yang asin. Pastikan hari ini Bapak dan Ibu Saudaraku, dari lidah saudara dan saya, hanya keluar sumber satu mata air, yang memberikan kesegaran, yang menyembuhkan, yang memulihkan, yang menguatkan, yang memberi inspirasi, yang memberi kekuatan, yang menghibur orang lain, pada waktu saudara dan saya ketemu. Di luar sana, ada banyak orang yang membutuhkan perkataan-perkataan yang membangkitkan dari saudara dan saya. Sebelum saya tutup, saya ingin berdoa. Ada beberapa orang di antara saudara dan saya yang engkau pernah melukai anak-anakmu. Orang-orang yang ada di bawahmu, di sekitarmu dengan perkataanmu. Dengarkan baik-baik. Engkau yang tahu bagaimana cara menyelesaikan masalah ini. Hari ini, kalau mereka dekat dengan engkau, minta ampun sama mereka. Cabut perkataanmu yang negatif, lalu lepaskan berkat buat mereka. Kalau mereka di tempat yang jauh, telepon mereka, minta ampun. Lalu lepaskan berkat buat mereka. Supaya mereka menjadi pemimpin-pemimpin berikut yang jauh lebih hebat daripada saudara dan saya. Mereka menjadi bapak dan ibu yang jauh lebih hebat daripada saudara dan saya. Karena yang kita lepaskan untuk anak-anak kita, generasi berikut, adalah berkat Tuhan semata-mata. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.
Bapa, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk firman-Mu siang hari ini. Aku berdoa buat mereka yang tertolak, berdoa buat mereka yang terluka. Sembuhkan mereka. Lepaskan mereka daripada segala kepahitan. Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Aku percaya bahwa kami adalah orang-orang tua yang mau menjadi berkat buat anak-anak kami. Kami adalah para pemimpin yang mau menjadi contoh dan teladan lewat perkataan kami untuk generasi berikutnya. Sehingga kami akan menghasilkan, kami akan mempersiapkan generasi yang jauh lebih hebat daripada kami. Lewat kehidupan mereka, nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Bapak Ibu, mari kita siapkan roti dan anggur. Ya, kita akan memasuki dalam sakramen perjamuan kudus. Apabila tidak memiliki roti seperti ini, Bapak Ibu bisa gunakan roti tawar biasa. Ya. Dan juga kita siapkan anggur seperti ini. Apabila tidak memiliki anggur, maka juga bisa gunakan air putih ataupun teh biasa. Nah, mari kita berdoa. Bapak, terima kasih buat siang hari ini, buat anugerah-Mu yang melimpah dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih buat firman-Mu yang telah menguatkan setiap kami, yang memerdekakan setiap kami, Tuhan. Kami bisa melalui masa-masa sukar ataupun kesulitan menghadang setiap kami, karena kami memiliki Allah yang heran dan Allah yang hebat. Bapak, sebentar kami akan menikmati roti dan anggur, yang merupakan tubuh dan darah-Mu. Biarlah Engkau memberkati setiap kami boleh menikmatinya Tuhan. Kami dengan cara yang benar, maka masih ada mujizat yang Kau sediakan bagi setiap kami. Ada pemulihan bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, mari yang siap katakan, amin. Mari kita angkat roti ini melebihi kepala kita. 2000 tahun yang lalu, Dia mati bagi setiap kita. Untuk setiap pelanggaran yang kita kerjakan, untuk dosa yang kita lakukan. Karena begitu besar kasih Allah kepada setiap kita, sehingga Dia memberikan anaknya yang tunggal buat kita semua. Dan Dia menjadi pengantara bagi setiap kita, sehingga hubungan kita dengan Allah dipulihkan. Dia mati di atas kayu salib, menggantikan dosa-dosa kita, membayar dengan lunas dosa-dosa kita. Pengampunan diberikan kepada kita, dan kita mengalami restorasi. Pada malam sebelum disalib, Yesus makan bersama dengan murid-muridnya, lalu Ia mengambil roti, mengucap berkat, dan memecah-mecahkan, dan berkata, makanlah, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Bukankah roti yang kita angkat melebihi kepala kita merupakan persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan. Mari kita angkat cawan melebihi kepala kita, tanda kita hormat kepada korban darah Yesus. Dia adalah cawan pengucapan syukur. Ada darah Yesus yang tercurah bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Darah itu tercurah untuk membersihkan setiap dosa-dosa kita, untuk memulihkan hubungan kita dengan Tuhan. Kita yang terhilang koneksinya dengan Tuhan, kita yang hilang hubungan dengan Tuhan, itu Tuhan pulihkan melalui kematian Yesus, melalui darah Yesus yang dicurahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Lalu yang mengambil cawan syukur dan mengucap berkat dan memberikan kepada murid dan berkata, minumlah engkau sekalian daripada cawan ini, sebab cawan adalah cawan pengucapan syukur yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Percayakah Bapak Ibu, cawan ini adalah pengucapan syukur akan
korban darah Yesus. Mari kita minum. Mari kita hampiri Tuhan. Kita katakan betapa baiknya Tuhan, anugerahnya melimpah bagi setiap kita. Kita telah dibenarkan, kita telah dipulihkan, kita telah mengalami restorasi dalam setiap kehidupan kita. Oleh karena apa yang telah dikerjakan oleh Yesus Kristus melalui tubuh dan darahnya yang membersihkan setiap kita, yang membenarkan setiap kita, sehingga dengan gagah berani kita bisa memasuki tata kasih karunia Allah. Karena Ia telah menjadi imam besar bagi setiap kita, menjadi pengantara bagi setiap kita, dan kita bisa bertemu langsung muka dengan Tuhan melalui setiap doa yang kita sampaikan, dan Tuhan sangat ingin berbicara pada setiap kita. Bapa, terima kasih Tuhan buat setiap apa yang Kau kerjakan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih buat anak-Mu Yesus Kristus yang Kau berikan kepada setiap kami untuk memulihkan hubungan kami dengan Kau Tuhan. Dia menjadi pengantara satu kali untuk masuk ke kemah-Mu yang Maha Kudus itu Tuhan. Dan Dia tidak membawa daripada darah hewan, tetapi Dia membawa darahnya sendiri sebagai pengantara kepada Engkau Tuhan, untuk membawa dosa-dosa kami, kesalahan kami untuk diampuni Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu ketika kami menikmati tubuh dan darah-Mu dengan cara yang benar, iman yang benar. Maka masih ada mujizat Kau sediakan bagi setiap kami. Ada pemulihan, ada breakthrough bagi setiap kami Tuhan. Yang lemah berkata aku kuat, yang miskin berkata aku kaya. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Mari percaya katakan, amin. Shalom warga kerajaan. Dua perkataan ini begitu penting, empower and encourage. Karena Roh Kudus adalah encourager. Karena itu orang tua harus belajar mendidik anaknya. Saya lama tinggal di Bali dan kenal beberapa pangdam di sini. Dan salah satu yang paling menarik adalah Mayor Jenderal Theo Safi. Nah, Mayor Jenderal Theo Safi ini kan dari suku Bugis, dari Makassar. Tetapi dia menjadi seorang tokoh Kristen yang luar biasa. Ceritanya begini, ketika bapaknya itu punya seorang sahabat. Sahabatnya seorang misioneri dari Jepang. Namanya Shirato. Dia begitu terkesan. Begitu penuh kasih, begitu penuh kebaikan. Sehingga dia memberi nama putra pertama Shirato, yang kedua Theo. Theo means God ya. Jadi sesuatu yang tidak biasa pada saat itu buat suku mereka. Tetapi waktu kecil, maka kalau lagi marah atau ditegur papanya, yang Shirato ini banting-banting barang ya. Mungkin kalau Pak Shirato masih mendengarkan silakan. Tetapi yang namanya Theo ini menangis pergi ke belakang pintu dan menangis terguguk-guguk di sana. Dan bapaknya berkata, kira-kira bakatnya begini, "Hai Shirato, kau cocok jadi tentara."
Theo, kau menangis, kau cocok jadi pendeta, katanya begitu, saudara. Tapi apa yang terjadi? Terjadi terbalik, saudara. Pak Theo jadi tentara yang hebat sekali dan kita lihat prestasinya luar biasa, seperti dikatakan oleh Pak Wiranto. Tetapi yang Pak Sirato itu jadi pendeta, saudaraku. Tetapi paling sedikit orang tuanya mengarahkan. Demikian juga setiap daripada kita. Kenalilah anak-anakmu. Dan jangan serahkan kepada masyarakat. Kebanyakan diserahkan kepada masyarakat. Dikirim ke luar negeri. Dan apa yang terjadi? Dia pulang jadi ateis. Dia pulang jadi pembangkang, pendurhaka. Karena perkataan disiplin itu penting. Saya masih ingat tentang diri saya sendiri. Saya mau cerita, kalau saya pulang, saya waktu itu masih sekolah rakyat ya, belum sekolah dasar namanya. Dengan bangga saya tunjukkan, yaitu rapor saya kepada papa saya. Dia langsung melihat prestasi. Membaca, berhitung, bercakap-cakap, pengetahuan umum, bagus. Dia bilang, good. Tapi ibu saya melihat yang di bawah. Apa itu? Kelakuan dan kerajinan. Dan saya berakhir dididik oleh ibu saya. Sebab sebetulnya saya bisa lebih dari itu. Cuma agak malas. Ya, merasa diri pandai. Dia bilang, you can do it better than that. Dan kelakuan, suka ngelawan, saudara. Ya. Dan terutama saya belajar sesuatu. Saya sekarang menjadi seorang pendidik. Saya punya anak-anak rohani. Saya ketua dari sebuah STT. Maka saya tahu the power of character leadership. The power of principle leadership. Saya belajar terutama dari ibu saya. Nah, kejadiannya adalah ketika saya masuk remaja, saya bilang pada bapak saya, oh, sudah aku tidak mau jadi insinyur, aku mau langsung kerja saja. Dan apa yang terjadi? Dia tempeling saya, saudaraku, sambil mengeluarkan air mata. Saya putranya satu-satunya. Kemudian itu didikan itu membuat kebodohan hilang dari saya. Saya jadi insinyur dan ketika di wisuda, saya peluk papa saya. Dia berdiri dengan bangga sekali. Pak, kamu siapa? Terima kasih. Kamu siapa? Ditempeling tuh, Pak. Jadi aku sekarang jadi insinyur. Terima kasih ya, Pak. Dia tersenyum. God bless you. Didiklah anakmu menurut jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan dan jalan yang patut baginya. God bless you, warga kerajaan. Amin. Bapak Ibu sekalian, tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah pada siang hari ini. Mari beri salam kiri kanan, ya walaupun di rumah, ya peluk istrimu, peluk suamimu, peluk anakmu, ya. Ucapkan berkat, ya katakan, Daddy love you, Mommy love you, atau anak-anak katakan, I love you Daddy, I love you Mommy, atau I love you Cece, I love you Dede, Koko, Cici, ya. Nah, mari angkat kedua tangan kita, arahkan hati kita kepada Tuhan. Ya. Bapak, terima kasih Tuhan buat segala kebaikan dan kerendahan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih buat waktu-waktumu pada masa-masa seperti sekarang ini. Karena kami boleh melihat penyertaan-Mu dalam setiap kehidupan kami, sungguh nyata adanya Tuhan. Tak ada satu bagian dari tubuh kami atau bahkan rambut kami yang boleh jatuh tanpa Engkau ketahui Tuhan. Engkau akan memelihara kami seperti biji mata-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Sebentar kami akan berpisah satu dengan lain. Biarlah Tuhan kami pulang, kami menerima berkat daripada-Mu. Terima kasih Tuhan. Pulang dalam kasih anugerah, penyertaan yang sempurna dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus yang menyertai engkau sekalian. Mulai hari ini, bahkan sampai Maranatha. Mari percaya bersama saya katakan, amin.